وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Bunda Smart Community, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai di hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kumpul bersama, duduk bersama dalam rangka belajar tentang ilmu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita diterima oleh Allah sebagai ibadah dan apa-apa yang kita inginkan oleh Allah diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Saya percepat sampai beberapa bab ke depan, karena ini tidak terlalu urgent dalam, ngerti urgent? Tidak terlalu penting dalam pembahasan kita, walaupun tentu ya kalau kita berbicara penting ya semuanya penting ya, tapi kan sesuatu yang paling penting itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang sedang kita butuhkan sekarang. Jadi apa yang sedang kita butuhkan sekarang itulah yang paling wajib untuk dipelajari dan diilmui. Sementara yang kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad ini, ada beberapa bab yang mungkin tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab yang ke-100, jika tidak suka makan bersama budaknya. Disebutkan di sini Ibnu Juraij mengatakan, akhbarani Abu Az-Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajuli idza kafahu al-mashaqqata wal harra. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu, qala na'am, fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu falyut'imhu aklatan fi yadihi. Abu Zubair mengabarkan kepadaku, ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir. Jabir di sini siapa? Jabir ibnu Abdillah, salah seorang sahabat Nabi. Bertanya kepada Jabir tentang seorang budak. Jika budak itu sudah cukup dengan segala keletihan dan panasnya, jadi kerjanya sudah bagus, dalam keadaan suasana kerja juga menguras tenaga, panas, dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat, kalau sekarang mungkin sedang kerja di guyuran hujan. Maka apa yang Nabi katakan? Maka apakah Nabi Muhammad memerintahkannya untuk memanggil budaknya tersebut agar berhenti bekerja kemudian makan bersama tuannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, benar, jika ia tidak suka makan bersama budaknya itu, maka hendaknya dia memberi makan kepada budaknya dengan tangannya. Dengan tangannya itu bukan maksudnya disuapi, bukan, tapi apa? Hendaknya diwei, hendaknya diberi dan diantarkan kepada budaknya tersebut. Nah, dalam hadis ini ibu-ibu sekalian, kita memahami apa? Bagaimana Islam itu sangat memuliakan manusia. Jadi ketika kita punya pekerja, kita punya pembantu, kita punya partner atau yang lain, yang kemudian mereka bekerja dengan kelelahan yang luar biasa, keselip pol, dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Itu kalau pas tuannya makan, yombok ilingo sama pembantumu. Suruh dia berhenti sejenak, panggil untuk makan bersama.
Kalaupun enggan untuk makan bersama karena mungkin dilihat iki tas kerja, awake si akeh, keringete, engkau malah aku gak kolu mangan. Ada orang yang seperti itu, ada ya. Jangankan itu, kadang-kadang makan bareng orang aja. Kalau orangnya itu dengan perawakan tertentu gini kadang-kadang ngerosok. Nah, maka kalau dia enggan makan bersama budaknya tersebut karena kondisi fisiknya yang belum bersih, masih keringetan, masih penuh dengan kotoran segala macam, maka apa? Antarkan makanan itu untuk dia memakannya. Maksudnya dianterin supaya tuannya makan, pembantu atau budaknya juga makan. Dan hendaknya diantar dengan tangannya dengan makanan yang sama. The same food. Gak ngerti Anda. Maka kandungan hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memuliakan budak. Dan memberinya semangat dengan apa? Duduk bersamanya. Jadi terkesan antara tuan dengan budaknya tidak ada jarak. Supaya budaknya semangat, kerasan, betah, dan dia senang. Dan hal ini termasuk kemuliaan akhlak yang menjadi keistimewaan agama Islam yang lurus ini. Itulah Islam. Kalau non-Islam, waduh, kalau sudah namanya budak, wis sak karepe. Bahkan sebagian budak itu dalam sejarah itu ditidurkan di kandang kuda. Walaupun tentu bukan bareng kuda, bukan, tapi ruangan itu adalah apa? Kandangnya kuda, kemudian budaknya itu di sebelahnya ada kayak tempat tidur atau amben begitu. Nah, ini kan dia tidak pantas ya. Bab yang berikutnya, memberi makan kepada budak dari apa yang dimakan oleh majikannya. Berarti apa? Jangan dibedakan. Maka kalau di rumah panjenengan ini walaupun tidak sama, tapi ini merupakan anjuran yang sama untuk dilakukan kepada pembantu yang tinggalnya di rumah kita. Dia tahu kita masak apa, dia tahu nasi yang kita makan berasnya seperti apa, maka orang yang tinggal di rumah kita harus makan dengan makanan yang sama. Jangan sampai diinggirno. Diinggirno kalau menunya sama enggak apa-apa. Misalkan, Mbak, iki yo tak sisih nih kayak sampean. Ini saya bisa untuk Anda makan. Tapi menunya apa? Sama, enggak apa-apa. Yang enggak pantas itu tuannya makan apa, pembantu di rumah ditukokne dari luar dengan harga yang sangat murah, sing gak pantas. Walaupun kadang-kadang pembantu merasa gak popo, wong aku jenenge yo pembantu. Tapi secara Islam enggak boleh. Secara Islam tidak boleh. Harus memberi makan dari apa yang dimakan oleh majikannya. Faham ibu-ibu yang di luar? Anda kenapa di luar? Tidak cukup, ya Allah, nasib. Makanya ngaji itu yang datang itu jam 6 sudah sini. Anda kalau ngaji saya telat 5 menit itu di jalan raya sana Anda. Nontonnya pakai layar lebar. Sok beken banget ya. Kita baca. Anil Fadl ibni Mubashshir qala sami'tu Jabir. Lihat, ini semua hadis perkara ini itu semuanya dari sahabat yang namanya Jabir. Kenapa begitu? Karena Jabir itu dikenal sahabat di zamannya dua. Budaknya banyak dan sama budaknya paling baik. Maka perkara-perkara yang berkaitan dengan budak itu ditanyakan oleh para sahabat kepada siapa? Sahabat yang namanya Jabir. Kepada siapa? Jabir. Sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan. Nabi Muhammad itu senantiasa mengajak kami, menasehati kami, mewanti-wanti kami untuk berbuat yang terbaik kepada budak kami. Jangan diperlakukan dengan zalim. Yaqulu, dan di antara nasihat Nabi kepada kami untuk memperlakukan budak dengan baik itu, salah satunya apa? At'imuhum mimma ta'kulun. Berikan kepada mereka makanan sebagaimana makanan yang kalian makan. Ojo dibeda nih. Maka kalau lagi keluar ke restoran, yo diajak. Kalau rekreasi, yo diajak. Nah, maka itulah bagaimana Islam itu memuliakan manusia. At'imuhum mimma ta'kulun. Berikan makan kepada mereka makanan apapun yang kalian makan. Beda cerita kalau memang mereka nggak suka. Tuannya makan duren, juragannya makan duren. Ini bukan kemudian dia tidak mau memberi, tapi memang tidak suka loh. Kalau dipaksa ya malah keliru kan. Wa albisuhum
min labusikum, dan berikan kepada mereka pakaian yang setara dengan yang kalian pakai. Jadi ojo jomplang banget. Wala tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian mengazab mereka. Mengazab mereka itu banyak versinya. Mengazab yang pertama, ketika mereka salah, hukumannya keterlaluan. Potong gaji lah. Nah ini kalau tiap hari potong gaji akhir bulan, habis, zalim. Jangan itulah hukumannya. Kasih hukuman yang pantas. Itu pun kalau dia budak. Kalau pembantu ya Anda tidak punya hak untuk menghukum. Karena pembantu itu bukan antara tuan dengan budak. Itu sama seperti orang yang kerja. Ya koyok kerja di toko, kerja di pabrik, kerja di tempat-tempat lain. Cuma orang ini memilih pekerjaannya dan dapatnya mungkin di rumah panjenengan. Ya, maka antara pembantu dengan budak tidak sama. Kalau budak bisa dihukum. Tapi kalau pembantu, ya bukan dihukum dengan pukulan fisik atau yang lain. Wala tu'adzibu khalqallah, jangan dihukum. Artinya nomor satu, kalau mereka melakukan kesalahan, jangan dipukul dengan pukulan yang terkesan sangat kejam. Yang kedua, mengazab itu apa? Tidak memberi kepada mereka hak mereka. Gak dijak mangan, gak dikai kelambi. Yang ketiga, membebani mereka dengan tugas yang melampaui batas kemampuan manusia normal. Nah ini hati-hati jemaah. Kadang-kadang kita ini merasa apa? Harus dibayar kok, ojo oleh nganggur. Gak oleh lunggu. Pokok selesai kayak kerjaan dia nih. Hanya gara-gara nganggep wis di bayar. Enggak. Yang manusiawi lah, sing pantes. Yang pantes. Toh, apapun yang lebih dari apa yang Anda berikan oleh Allah dianggap sodakoh. Oleh Allah dianggap sodakoh. Nggak akan rugi banyak. Ngasih banyak itu gak rugi. Orangnya semakin setia. Orangnya kerjanya juga semakin semangat. Dan apa-apa yang lebih Anda berikan kepada mereka, oleh Allah dicatat sebagai sodakoh. Bab yang berikutnya, apakah seorang budak didudukkan bersama tuannya jika makan? Lungguwe apa harus di tempat yang sama? Ini pertanyaan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyajlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu." Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jika pembantu kalian datang dengan membawakan makanan, jadi ngelayani pada urusan makanan, apa yang terjadi? Hendaknya ia, yaitu tuannya, mendudukkan pembantunya itu di tempat yang sama. Jadi meja ini gak usah dipisah, di tempat yang sama. Walaupun tentu perkara semacam ini jamaah, ini keadaannya itu kondisional, ngerti tidak? Yo tidak harus selalu seperti itu, yo ndak. Yo mantes nih lah. Kalau pas ada tamu yang mungkin tamunya itu merasa kalau dia didudukkan bareng pembantu itu tamu ini merasa direndahkan, yo diaturlah caranya seperti apa, yang penting pantas. Apabila ia tidak mau, hendaknya dia memberikan dari makanannya itu. Yang tidak mau di sini siapa? Dua-duanya. Kalau dia mau duduk makan dengan makanan yang sama. Kalau budaknya yang tidak mau, karena dia merasa kok koyo gak pantes, atau bisa jadi tuannya yang tidak mau, maka ambilkan dari makanan itu untuk dia makan di tempat yang lain, silahkan. Paham ya? Hadis yang berikutnya masih pada bab mendudukkan pada tempat yang sama. An Ibni Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika ini seorang tabi'in. Qala Abu Mahdhurah. Ada seorang sahabat bernama Abu Mahdhurah. Dan ini ada cerita Abu Mahdhurah itu. Anda tahu ceritanya? Apa yang Anda tahu? Anda tahu ada artis barusan kena narkoba ya? Siapa? Hah? Amar Zoni telat, sudah telat, lewat sudah. Baru masih anget ini, baru keluar fresh from the oven. Kita doa ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun panjenengan merasa aman, tapi hati-hati, kita kan punya anak, kita punya cucu, iya enggak?
Kita punya keluarga, doain. Setiap sholat doakan, setiap buka puasa doakan, setiap panjenengan majelis taklim seperti ini, anak itu disebut, Bu. Anak, mantu, putu disebut. Tujuannya apa? Karena zaman sekarang ini semua bisa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Nanti cari ceritanya Abu Mahdhurah. Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu idza jaa Safwan ibnu Umayyah bijafnatin yahmiluha nafarun fi 'aba'atin. فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله. Coba lihat, ini Umar didik ini. Umar abad memberikan pendidikan. فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكن نستأثر عليهم ولا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. Lihat ini, Islam itu seperti ini, Bu. Jadi sampai didik untuk baik kepada orang yang oleh masyarakat di umumnya dipandang buruk, tapi panjenengan tetap disuruh baik. Itulah Islam. Maka ayolah, Bu, wajah ini, Bu, gak iso dihapusi. Lek ketemu orang itu yang ramah. Yang apa? Ramah. Pokok kelihatan jilbaban, podo-podo jilbaban nih. Kemudian muncul sopon sing ramah. Supaya apa? Itu mencerminkan Anda itu wong sing atine apik, tercermin dari perangai yang baik. Jangan mencep, pura-pura gak ketok lah. Mencep tahu ya? Kemudian pura-pura gak kelihatan, gak gelem nyopo, melengos. Aduh ya Allah. Eman-eman lekmu ngaji ya. Eman-eman apa? Ngajinya. Karena memang gak disopo orang yang kita kenal dalam keadaan, kan gak bisa dibohongi, Bu ya, antara betul-betul gak ketok dengan ketok tapi pura-pura. Itu di jero hati loro. Iya apa ndak? Pernah? Itu di jero hati koyo opo sih salahku kok empane gak pantes mbok sopo, mbok esemi. Masya Allah. Maka akhlak itu harus baik. Kalau ada orang semacam itu, ojo malah dibales yang sama. Cuma kadang-kadang langsung marani nyopo yo gak pantes juga. Wong dia sudah melengos kan, masuk kita, ketok ta mripatmu iki. Lek meripat sik lumayan, kadang-kadang nisore meripat. Saya baca. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, Abu Mahdhurah mengatakan, aku pernah duduk bersama Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Tiba-tiba Safwan bin Umayyah ini siapa? Aduh, saya jelasin pun kayaknya percuma saya. Safwan bin Umayyah datang dengan cawan besar yang dibawa oleh budaknya. Cawan itu apa? Yo, kalau bahasa kita tempeh. Untuk membawa makanan yang besar. Apa namanya? Tampah, tempe, baki. Iya. Nampan. Terus ayo lanjut. Masya Allah, teruskan. Ayo apa lagi? Lengser. Ayo lanjutkan. Bismillah, luar biasa. Ketika itu Safwan bin Umayyah datang dengan apa? Ada beberapa orang budaknya Safwan yang membawa nampan besar. Kemudian nampan itu diletakkan di hadapan Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Maka Umar kemudian memanggil orang-orang miskin. Yang itu harapannya Umar supaya dicontoh sama orang lain. Karena makanannya banyak, nampannya juga besar, maka bisa duduk beberapa orang di sekeliling nampan itu. Yang dipanggil sama Umar siapa? Unasun masakin, orang-orang miskin. Nabi siapa yang tidak pernah makan kecuali bareng orang? Nabi siapa? Saya kalau live begini, Bu, tanya ke panjenengan tidak ngerti. Saya malu sama jamaah saya yang di Australia, di Eropa, malu saya. Lagi saya bendera mbak Ustaz malah ra ngerti. Maksudnya jamaah online. Ibu-ibu yang di Malang tolong difahami ya, ini kan baru-baru hijrah ya, ini ibu-ibu pari ini baru hijrah. Baru ngaji kira-kira 20 tahunan lah. Jadi yang di Malang tolong ya, jangan dihina ya, tolong dihargai ibu-ibu ini. Dan nanti khawatir yang pas saya ke Malang gitu, Ustaz jamaah kok yang ngono kok diopeni, khawatir saya nanti. Maka tenang aja yang Malang ya, enggak apa.
Harus sabar, dalam mendidik itu harus sabar. Panjenengan loro hati. Jangan ya. Tolong saya dimaafkan. Sudah, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sekaya itu, tidak pernah makan kecuali mesti ngajak orang. Tidak pernah makan sendiri, tidak pernah. Tidak pernah makan sendiri. Sudah, kita lanjutkan. Maka Umar memanggil orang-orang miskin, dan siapa yang dipanggil? Para budak, yang di zaman itu dianggap tidak pantas makan bersama orang kaya. Apalagi Umar bukan sekedar orang kaya. Umar itu pemimpin yang di zamannya sangat dihormati, sangat disegani. Sama Umar bilang, ayo miskin-miskin sini. Ayo budak-budak kumpul sini, kita makan bareng. Kemudian, Umar berkata, semoga Allah berbuat terhadap suatu kaum atau memburukkan suatu kaum yang tidak mau makan bareng orang miskin. Kalau untuk panjenengan bukan tidak mau makan, lek rekreasi, sak circle yang melarat ditinggal. Tahu ceramahnya Kiai Anwar Zahid? Jadi kalau mau pengajian, mau kondangan dibagi 2 mobil. Sing numpak pickup jenenge welek-elek, mbok Jum Yutun Yuna. Terus makanannya apa, minumannya itu es teh ditaleni karet. Iya. Kemudian makanan kecilnya weci, brontak, tahu isi, mendut. Nanti ketika turun di tempat acara, make up wis luntur. Sementara di mobil yang bagus-bagus, itu namanya yang bagus-bagus. Ada orangnya loh. Nah, kalau mau terus makanannya itu yang enak-enak. Ketika turun, si rapi, si bersih. Masya Allah. Nah, ini sama, Bu. Nggak usah beda-bedain. Nggak usah. Mau ngaji nih bareng. Semuanya bareng, iya kan? Maka kalau rekreasi, yuk bareng. Kalau mau jalan-jalan pakai mobilnya siapa, yuk nggak usah lah pilih-pilih. Aku mau bawa uang ikut kayak mau waduh. Tapi panjenengan juga harus pengertian, ya. Kalau mau jalan sama orang lain, yo ditotolah awake kan? Yo dirapi-rapi, dibersihkan. Jangan sampai panjenengan itu menyebabkan orang lain berdosa. Orang lain itu wis ngempet, gak kepingin ngomong elek. Lah kok panjenengan sing akhirnya orang lain apa? Ngempet, suwe-suwe gak kuat. Mbak, yo mbak, masih mambu rasa dibuka ngene lho mbak, is tutupan ngene lho mbak. Iki wis mobil ketutupan AC ini mula kain. Ditambah yang satunya pakai minyak angin. Situ emane gelegean terus. Masya Allah. Ini kompani lengkap peram, yang satu kelek mambu, situ nggak minyak angin, situ gelegean gak mandek. Ketambahan situ kresek apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Nah maka kalau mau jalan sama orang lain, yo ditoto ya. Yang bersih, yang rapi, jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, maka kata Umar Ibn Khattab, semoga Allah berbuat yang buruk, melakukan keburukan, artinya apa? Semoga Allah membalas mereka itu yang tidak mau makan, duduk, jalan bareng siapa? Budak dan orang miskin. Karena terkesan apa? Ada status sosial. Oh, ini level 1, level 2. Nah, maka kata Umar, tidak boleh. Kalau ada yang melakukan seperti itu, oleh Umar didungakni elek. Semoga Allah membalas mereka dengan keburukan. Maka Sofwan Ibnu Umayyah mengatakan, demi Allah, kami tidak membenci mereka. Mereka ini siapa? Orang miskin dan para budak. Kami tidak benci. Akan tetapi, kita ini justru mendahulukan mereka. Demi Allah, kita tidak akan menemukan makanan yang baik yang kita makan dan kita berikan kepada mereka. Jadi kata Sofwan, iki didiani Kanjeng Nabi. Jadi kalau Amirul Mukminin Umar mengatakan seperti itu, ya podo. Kita punya pemahaman yang sama. Jadi kalau makan bareng, tidak apa-apa. Tidak harus sudahlah, kalau saya jelaskan nanti panjenengan tersinggung terus nanti. Soalnya ini panjenengan banget itu. Iya. Pokoknya sudah. Maka kandungan hadis ini menunjukkan perhatian para sahabat Nabi yang sangat besar kepada orang-orang fakir dan miskin. Ibu-ibu kepingin tidak lancar rezeki, awake sehat walafiat, senantiasa mendapatkan kemudahan, Rasulullah bilang apa? Kumpulono wong-wong sing kurang beruntung. Rasulullah mengatakan, ala wa innakum latunsorun wa turzakun illa bidu'afaikum.
kalian itu senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, kabeh-kabeh sama Allah dimudahkan, dilancarkan, dan kalian turzakun senantiasa mendapatkan rezeki yang luas. Itu karena apa? Banyaknya orang miskin yang hidup di sekitaran kalian. Yang mereka itu dalam tanda kutip, itu menggantungkan hidupnya kepada kita. Maka Allah ngelihat uang iki lho, manfaatnya wakeh kayak wong melarat. Maka oleh Allah panjenengan dikasih rezeki dengan cara yang lebih, yang banyak. Karena apa? Allah tahu kalau uang itu panjenengan pegang mengalir kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Jadi gak usah betilah, gak usah khawatir ya. Jadi hadis ini menunjukkan perhatian para sahabat yang begitu besar kepada siapa? Fakir dan miskin. Hadis ini juga menunjukkan kebencian dan kemurkaan para sahabat kepada orang yang tidak mau kumpul dengan orang miskin. Tidak mau makan bareng mereka. Tidak mau jalan bareng mereka. Oh melarat aja dek gini. Mobilku nayang kalau sampai lungguh dek gini. Nah, ya sampean iku tayangi gituin. Yang berikutnya ini kita percepat karena seperti yang saya sampaikan tadi. Jika budak patuh kepada tuannya. Dari Nafi' qala an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana 'ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Sesungguhnya seorang hamba atau seorang budak apabila budak itu melayani tuannya dengan penuh keikhlasan. Jadi apik betul pelayanannya. Nah ini termasuk untuk pembantu. Yang kerjanya baik. Jangan mikir, alah mau bayaran sakmene ngoyo eram. Jangan. Terus lakukan sebaik yang kita mampu. Maka saya pernah dengar dulu, bukan ceramah, motivasi lah. Motivasi itu, jadi ketika engkau melakukan lebih dari apa yang engkau dapatkan, maka kurangannya itu Allah yang nutup. Ngerti enggak? Nah, tenan po orang ngerti. Misalkan begini, bayaran panjenengan cuma 600.000. Ini misalkan, jangan, aku bosnya kok tematus. Ini misalkan, Anda dapat gaji 600.000. Ternyata yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang Anda beresin dalam pekerjaan itu kalau dinilai secara uang, itu sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Padahal bayaran Anda cuma 600. Maka Allah tidak akan zalim kepada Anda. 400-nya Allah akan ganti untuk Anda dengan cara yang lain. Maka tidak usah, alah bayaran cilik kok. Lek ngeresi ijo teman-teman ngoyo eram. Tidak usah. Apabila seorang budak melakukan pelayanan kepada tuannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kebaikan, serta kepada Allah dia juga baik, maka dia mendapatkan 2 pahala berlipat. Kenapa? Karena dia menjalankan kewajiban kepada tuannya dan dia menjalankan kewajiban kepada Tuhannya. Maka kalau panjenengan punya pembantu, kasih waktu yang luas untuk mereka ibadah. Walaupun pembantunya juga perlu sadar diri. Yo jangan ketika diberikan keluasan waktu untuk ibadah, ibadah terus. Pembantunya nyeluk kata dikongkon ngepel, sik ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya suruh ngepel kok khawatir kualat. Dintenilah paling 5 menit. Loh kok sampai setengah jam? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dulu mana? Ya Allah saya ngaji. Nah karena apa? Dalam Islam itu ada prioritas. Yang wajib itu harus didahulukan. Kalau Anda kerja sama orang, berarti yang wajib apa? Ya memenuhi pekerjaan Anda. Kalau sholat duha, ngaji, zikir, yang lain, itu masih berhukum apa? Sunnah. Maka kandungan hadis ini, terdapat keutamaan yang diperoleh seorang budak yang melayani majikannya dengan tulus, dan senantiasa tidak pernah melupakan kewajiban kepada Tuhannya. Kerjo yo kerjo, ning ojo lali ibadah. Keutamaan yang akan diperoleh adalah 2 pahala atas penunaian hak majikannya dan hak Robnya. Hadis yang berikutnya, haddatsana Shalih ibn Hayyin qala rajulun li Amir asy-Sya'bi, ya Aba Amr,
inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karrakib badanatahu. Faqala Amir haddathani Abu Burda an abihi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajrani. Ada tiga kelompok yang pahalanya double. Pahalanya double. Termasuk orang tua itu, Bu. Orang tua itu ketika didik anak itu pahalanya double. Menafkahi dihitung sedekah. Mendidik dihitung sedekah. Merawat dihitung sedekah. Mendoakan dihitung sedekah. Nuturi. Jadi banyak sekali yang orang tua lakukan kepada anaknya. Kalau orang tua itu ngerti tentang ilmunya dan faham bahwa itu ibadah, maka anak itu mendatangkan keutamaan yang sangat besar. Bahkan ketika anaknya kurang ajar, orang tuanya sabar, tetap nuturi, tetap ndongakne, pahalanya semakin besar. Nah, itulah. Rasulullah mengatakan ada tiga kelompok yang memiliki pahala double. Double itu artinya apa? Pahalanya berlipat. Rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammad falahu ajran. Wal 'abdul mamluk idza adda haqq Allah wa haqq maulah wa haqq mawalihi wa rajulun kanat 'indahu amatun bukan yata'uha فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء فقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. Jadi Salih bin Hay mengabarkan kepada kami, ia berkata, seseorang berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami bercerita di antara kami bahwa apabila seseorang di antara kami memerdekakan budak perempuannya, kemudian dinikahi. Dibebaskan dari perbudakan, lalu apa? Dinikahi. Maka pahalanya double. Membebaskan dapat pahala, menikahi juga dapat pahala. Maka ia seperti orang yang mengendarai hewan tunggangannya. Maka Amir berkata, Abu Burda mengabarkan kepada kami dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, ada tiga orang yang mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ada berapa? 3. Nomor 1, tulis. Seorang laki-laki dari kalangan ahlul kitab. Kalangan apa? Ahlul kitab. Artinya ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani Nabi mereka. Setelah Nabi Muhammad diutus, mereka pun mengimani Nabi Muhammad. Berarti mereka punya pahala double. Iman kepada nabinya yang diutus kepada mereka itu pahala. Ditambah mengimani Nabi Muhammad setelah diutusnya Nabi Muhammad itu juga pahala. Itu nomor 1. Jadi orang ahlul kitab yang iman kepada nabi mereka, setelah itu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba sahaya yang memenuhi hak tuannya dan memenuhi hak Rabbnya. Seorang budak yang nurut memenuhi hak tuannya, pahala. Selain itu, dia juga nurut dan memenuhi hak Tuhannya. Maka 2 hak yang dia penuhi. Hak tuannya, majikannya, dan haknya siapa? Tuhannya. Maka dia dapat pahala double. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang ia setubui. Paham enggak? Jadi mohon maaf ya, memang kalau kita bercerita budak itu kan milik tuannya. Maka tuannya boleh melakukan apapun kepada budaknya tersebut. Bahkan kalau budaknya perempuan, itu tuannya boleh apa? Menggauli budak perempuannya. Nah sudah, ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang ia setubui, kemudian dididik dengan didikan yang baik, dan menyempurnakan pendidikannya, lalu mengajarinya serta menyempurnakan pengajarannya. Beda ya. Kalau pendidikan itu akhlak, kalau pengajaran itu ilmu. Jadi akhlaknya diperbaiki, ilmunya diperbaiki. Kemudian dia merdekakan budaknya tersebut, lalu dinikahi. Jadi gini, dia seorang laki-laki punya budak perempuan, dididik
akhlaknya baik, dididik ilmunya juga baik. Kemudian setelah budak perempuan ini mateng, dewasa, ilmunya bagus, akhlaknya bagus, sama tuannya dibebaskan. Setelah dibebaskan, budak perempuan itu apa? Dinikahi. Maka dia dapat 2 pahala, bahkan 3. Pahala pertama mendidiknya, pahala kedua membebaskannya, dan pahala ketiga menikahinya. Maka Amir mengatakan, kami memberikannya kepadamu tanpa imbalan apapun, dan ia pergi tampanya menuju Madinah. Maka budaknya tadi yang sedang dibawa itu langsung dibebaskan, dan Amir pulang ke Madinah, budaknya tidak dibawa karena sudah dibebaskan. Maka Islam itu menganjurkan kepada kita selain berbuat baik kepada budak, tapi kebaikan yang paling baik apa? Membebaskannya. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah oleh Nabi Muhammad dikasih seorang budak. Nabi Muhammad berwasiat kepada laki-laki itu. Apa wasiatnya? Ahsin ilaih. Berbuat baiklah kepadanya. Sudah, Nabi Muhammad pergi. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad ketemu dengan sahabat yang beberapa hari lalu diberi seorang budak. Rasulullah tanya, mana budakmu? Bilang, saya bebaskan. Loh, kaget Rasul. Kok dibebaskan? Bukannya kamu butuh kepada dia. Kamu butuh dia menolong kamu, dia membantu kamu, dia mengerjakan pekerjaanmu. Kenapa kamu bebaskan? Apa jawabannya sahabat itu kepada Nabi Muhammad? Karena panjenengan ngomong, berbuat baiklah kepadanya. Dan menurut saya, kebaikan yang paling baik kepada budak adalah membebaskannya. Rasulullah bilang, ahsanallahu ilaik. Semoga Allah balas kebaikanmu. Lihat, Pak. Jadi para sahabat Nabi itu api gak nanggung. Api pol. Kenapa? Karena kebaikan itu kembali kepada siapa? Orang yang melakukannya. Jadi jangan menganggap sampean gak pantas tak api. Loh, kalaupun orangnya gak pantas panjenengan api, tapi panjenengan orang yang gak pantas melakukan kejelekan. Ngerti? Misalkan ada orang ngelunjak. Ngelunjak itu apa? Ngelama. Ada orang ngelama. Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong pakai bahasa Indonesia saja. Ada beberapa yang saya tidak mengerti Ustadz. Oke, siap. Ke 86 dan. Oke. Memang saya akui ya, terakhir-terakhir ini Jawa ini mulai kakean. Sekarang kita balik ke settingan pabrik. Ntar saya setting dulu. Balik ke settingan pabrik. Tambah 100% Jawa. Oh iya ya, settingan pabrik Jawa soalnya. Ya udah. Baik. Siap. English? No, ya udah. Indonesia. Sampai mana tadi? Ada seseorang yang kepada Anda itu ngelunjak. Ngelunjak itu makan hati. Nggak sopan, kurang ajar, dibaiki, nggak ngerti. Kemudian ketika Anda ketemu orang tersebut, Anda tetap baik. Anda sapa dia, Anda ucapkan salam kepadanya, Anda senyum kepadanya. Kemudian ada orang lain yang ngelihat. Kemudian orang itu mengatakan, Mbak, nggak pantas Anda seperti itu. Itu loh orang jahat sama Anda. Kok Anda tetap bisa baik? Maka Anda katakan, kalaupun dia tidak pantas mendapatkan kebaikan saya, maka saya pun tidak pantas melakukan keburukan. Nah, jadi selesai. Gak usah macem-macem. Pokok Anda harus, bukan Anda toh ya, kita semua ya, harus senantiasa baik. Maka sering saya sampaikan kepada ibu-ibu ini apa? Orang yang sampai derajat ihsan, kan Islam, iman, ihsan. Islam itu sekedar amalan fisik yang terkadang belum masuk ke dalam hati. Iman itu amalan fisiknya sempurna, hatinya juga sempurna. Ihsan itu lebih sempurna lagi. Ihsan itu setiap perbuatannya, dia itu yakin banget Allah di depannya dia. Maka tidak macam-macam. Nah, maka orang yang ihsan itu seperti ibu-ibu Majelis Taklim Bunda Smart Community ini. Ini ihsan semua ini. Apa itu? Api, baik sambil merem. Baik sambil merem. Artinya apa? Siapapun di depan Anda tetap baik. Apapun balasannya, Anda tetap baik. Walaupun terkadang orang yang Anda baik kepadanya adalah orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan. Tidak masalah. Yang penting saya harus baik. Maka di Jogja ada sebuah acara
ojo leren dadi wong apik. Nah, maka dimanapun, kapanpun, kepada siapapun harus tetap apik, bahkan kepada perempuan yang sempat ngerebut suami Anda. Mulai ya. Lah disuruh settingan pabrik loh, padahal saya dari awal kenceng bagus gitu. Lah kalau settingan pabrik lo kok metu maneh. Sudah, kita lanjutkan. Wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi furida at-ta'atu wan-nasihatu lahu ajrani. Apabila ada seorang budak yang rajin ibadahnya bagus, istiqomah, kontinu, ajak, dan dia pun senantiasa mengabdi kepada majikannya setiap apa yang ditugaskan kepadanya dalam ketaatan dan di dalam nasihat. Nasihat itu artinya bukan cuma omongan, Bu. Kalau nasihat itu dibicarakan tentang pekerjaan, maka nasihat itu artinya mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Itulah makna nasihat dalam bahasa Arab. Kalau dikaitkan dengan mengingatkan orang lain, maka nasihat itu apa? Ya nasihat. Memberi pelajaran. Memberi pelajaran enggak? Ya nasihat ya. Tapi kalau kaitannya dengan pekerjaan, arti nasihat itu apa? Mengerjakannya dengan sempurna. Nah, maka budak ini tadi taat kepada tuannya dan sempurna di dalam pekerjaannya. Maka dikatakan oleh Abu Musa dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu ajrani, maka pembantu itu, budak itu mendapatkan pahala double, pahala taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Hadis yang berikutnya, sami'tu Aba Burdata yuhaddithu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku lahu ajrani idza adda haqqallahu fi ibadatihi aw qala fi husni ibadatihi wa haqqa malikihi alladhi yamlikuhu. Seorang budak akan senantiasa mendapatkan dua ganjaran selama dia menjalankan haknya Allah dan dia menjalankan hak tuannya. Saya percepat lagi. Bab yang berikutnya 104, budak adalah pemimpin. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak adalah apa? Pemimpin, artinya dia punya tanggung jawab. Nah, termasuk begini. Maaf ya, saya sampaikan saja. Ada perempuan yang bekerja di rumah orang lain sebagai juru cuci, juru setrika. Apa bahasa bagusnya apa? ART ya, tapi ART itu kan ada yang tidak semuanya dikerjakan. Mbak, sampean khusus nyuci dan setrika. Nanti yang lain khusus ngeladeni suami saya. Yang enggak boleh. Ya sudah, yang lain khusus dapur, belanja, masak, rapi-rapi dapur. Yang lainnya lagi mungkin untuk bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, Masya Allah. Ini tentu orangnya ya jelas sugih. Jelas. Ada lagi yang antar jemput sekolah, terus istrinya ngapain? Jadi ratu di rumah, ya bagus ya. Sudah? Maka yang punya tugas masing-masing itu harus tanggung jawab. Kalau tugasnya di dapur, ya sing rapi. Jangan mentang-mentang itu minyak ndak ikut beli. Maka kalau nuang minyak, langsung 15 liter dituang kabeh. Padahal wajannya cuma muat 2 liter. Terus sisanya kemana? Dikreseki, gomule. Nah, termasuk ketika belanja, jangan mentang-mentang belanjaan itu uang tuannya. Wes pokok blonjo rasa dinyang. Sampai beli daging sapi 1 kilo 300.000. Berapa sekarang 1 kilo? 110 ya, sekitar itu. Tahu saya. Sudah? Nah, maka tidak boleh. Harus tanggung jawab. Kemudian sopir mentang-mentang gutuk montorku, wah lah nyetir sak karepe, dewe gak kepingin motor iso irit segala macam, pokok gas. Nggak boleh, harus tanggung jawab. Termasuk yang nyuci, jangan asal nyuci. Kadang-kadang yang penting bersih tapi disewikan. Akhirnya baju majikannya apa? Rusak semua, Masya Allah. Nggak boleh, harus tanggung jawab. Kalau setrika, bendang licin, setrikone digawe
Pewana sampai kelambine tuaning gilap kabeh. Tahu yang begitu? Nah, maka yo yang tanggung jawab, itulah maksudnya. Termasuk ketika diserai toko. Jangan mentang-mentang gak melok duwe toko, alah tugasku mek jogo payu rapayu tetap bayar. Maaf, bahasa Inggris lagi. Jangan mentang-mentang kamu tidak merasa ini toko saya, laku ndak laku tetap bayaran. Jangan, tapi apa? Ikhtiarkan bagaimana toko ini bisa rame, bisa bersih, barang dagangannya. Orang itu kerja, Bu. Jangan ditoto di ngarep kelambi abang terus. Orang ngelihat apa? Gak payu. Maka orang kalau punya toko itu sering-sering apa? Rolling. Dipindah. Yang merah ganti dilipat, dipindah ke sebelah sana ganti warna kuning. Sebelah sini diganti celana. Itu tujuannya apa? Agar orang lihat, loh, berubah terus. Berarti warung ini, toko ini laku. Pinter titik ngono lho. Pengen kudu diurui. Siapa itu? Sudah lanjut. Itu bisnis itu strategi bisnis yang saya dapat dari teman saya orang Padang. Maka payu gak payu kudu diwalik. Kenapa? Karena orang lain lihat barangnya anyar terus. Berarti payu. Lah kalau kita ndak, sana toko gini-gini. Mbak, ada warna? Nggak ada, cari sendiri sebelah sana ada. Mbak, kreseknya. Kalau beli gitu pakai kresek, bawa sini pakai tangan. Masya Allah. Kira-kira sing tuku seneng apa ndak ini? Senep dodolan kok ora butuh duit. Nah, termasuk ibu-ibu yang jualan di depan itu. Oh, yang di depan. Yang di timur masjid. Hoi. Hoi. Bu. Bu. Sudah lanjut. Jadi harus tanggung jawab. Termasuk pegawai apa? Cuci mobil segala macam. Jangan mentang-mentang bukan mobilnya dia. Yang rapi, yang bersih, jangan sampai baret, dicek ada yang masih belum bersih apa tidak, nyuci bajunya majikan. Karena itu termasuk dalam apa, Bu? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi anggapan itu punya Anda. Itu namanya tanggung jawab. Maka Rasulullah bersabda ketika menyebutkan budak adalah pemimpin, Qala Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semuanya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Pemimpinnya manusia. Pemimpinnya manusia itu apa? Ya mulai RT, RW, lurah, camat, lansak, piturute sampai Pak Presiden Jokowi. Sudah. Sampai Pak Presiden. Nggak tahu, saya kok tetap Jokowi presiden saya ini. Saya cinta mati masalahnya. Sampai Presiden Prabowo. Maka semuanya akan wahuwa mas'ulun an ra'iyati. Ditanya satu persatu tentang rakyatnya. Ditanya. Maka misalkan jadi RT. Ternyata di RT panjenengan itu ada kos-kosan yang bebas. Ditanya sama Allah. RW. Ternyata ada kos-kosan yang ngekosnya cuma per jam. Kok kos per jam? Iya, belajar bahasa Inggris, Ustaz. Yes and no. Belajar bahasa Inggris, Masya Allah. Ini maka RT-nya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. RW-nya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lurahnya, camatnya. Maka tidak gampang-gampang jadi pemimpin itu tidak mudah. Kemudian warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang suami pemimpin di rumahnya, maka dia akan ditanya tentang apapun yang terjadi pada orang-orang yang di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, bahkan pembantunya. Kalau punya pembantu tidak sholat, majikannya ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah. Kalau punya pembantu tidak nutup aurat, ditanya sama Allah. Kenapa kamu biarkan? Padahal yang nutup aurat dengan sempurna, yo ada. Kenapa yang dipilih yang ini? Nah, hati-hati. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Dan budaknya seorang laki-laki bertanggung jawab atas harta tuannya. Misalkan panjenengan dikasih kendaraan operasional. Kendaraan operasional. Maka jangan dikuai sak kewarepe dhewe. Tawabrak nih kono, ditinggal di kini, bensinnya digolokno sing paling murah lah.
Tanggung jawab, tanggung jawab. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan dia akan ditanya sama Allah tentang apa yang dia bawa itu. Ditanya. Kene apa iki? Tokone bosmu kok sampai akeh tikus sih. Ternyata dia habis makan, nggak habis, ditaruh di pojok. Malam-malamnya diparani tikus. Dilihat di CCTV, lu kok kudungan tikus sih. Walah. Astagfirullahaladzim. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kandungan hadis ini ada 4. Nomor 1. Masing-masing individu, panjenengan, saya, suami, istri, anak, semuanya. Masing-masing individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab. Dan hal tersebut berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab terbesar di pundak seorang pemimpin negara adalah mengayomi rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan menegakkan hukum syariat, menyebarkan keadilan, dan mendorong mereka untuk taat kepada Allah. Itu kalau pemimpin suatu negara. Tambah berat lagi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Ia bertanggung jawab untuk memberikan makan, pakaian, serta tempat tinggal, dan mengajarkan kepada mereka ilmu agama dan ilmu dunia. Itu tanggung jawabnya siapa? Miswa. Siapa? Suami. Yang terakhir, peran wanita di masyarakat sangat besar dan pengaruhnya sangat besar dalam menangani urusan rumah tangga, pendidikan anak, serta memelihara kehormatan dan harta suaminya, dan dia adalah pemimpin di rumahnya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis yang berikutnya tentang budak adalah pemimpin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Ana Abdullah ibni Sa'din maula Aisyata zaujan Nabi. Dari ibunda Aisyah itu punya seorang budak laki-laki bernama siapa? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Qala, Abdullah mengatakan, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengarkan Abu Hurairah semoga Allah meridainya mengatakan, Al-abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah. Seorang budak, ini termasuk pembantu kalau ini. Kalau nurut sama majikannya, maka dia telah nurut kepada Allah. Tapi ingat, ketaatannya dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Kalau dia nurut, Pak, tolong toko ini dijaga. Panjenengan punya tugas 3, sesuai dengan gaji panjenengan. Nomor 1, usahakan tokonya bisa laris. Nomor 2, ngontrol dan ngecek stok barang. Nomor 3, kebersihannya toko tolong dijaga. Nah, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban itu. Kalau dia nurut sama tuannya sesuai dengan konsekuensi bayaran yang dia dapatkan, maka pada hakikatnya dia sedang nurut kepada siapa? Allah. Kenapa? Ada satu hadis yang mengatakan, Al-mu'minu ala syurutihi. Orang beriman itu berjalan sesuai persyaratannya. Persyaratan itu maksudnya apa? Perjanjian. Saya sama Anda punya perjanjian apa? Jam 8. Jam 8. Saya nyampe sini jam 8 kurang 10. Anda baru 1 sepeda motor datang. Parkir mana? Iya. Jam 8 ya harus jam 8. Tepat waktu itu dalam Islam penting. Nggak tahu. Kenapa? Loh, saya jam 8 kurang 10 sampai sebelah sana loh. Oh, panitianya telat. Anda marahi, ganti aja panitianya. Ya Allah ya Rahman. Diikhtiarkan tepat waktu, Ibu. Di mana-mana, bukan cuma di sini toh. Jemput anak sekolah, nganter anak sekolah, waktu tidur, waktu bangun. Usahakan semuanya tertib. Dan Anda pengen tahu enggak? Supaya semuanya bisa tertib dengan baik, awali dengan tertib sholat. Orang kalau semuanya keteteran itu apa? Amburadul.
waktu ini telat, itu telat, kemanapun senantiasa tergesa-gesa, buru-buru, khawatir telat gini. Itu satu, awali dengan menertibkan waktu sholat. Nanti yang lainnya insya Allah berangsur-angsur akan ikut tertib. Maka kalau ada orang hidupnya amburadul dalam waktu, bisa dipastikan amburadul dalam sholat. Nggih apa nggih? Lo kok tahu? Apa pengalaman? Sudah. Maka barang siapa taat kepada tuannya, maka dia sedang taat kepada Allah. Fa idza 'asa sayyidahu faqad 'asa Allah. Tapi kalau dia itu ingkar itu tidak taat atas tugas yang telah disepakati, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusannya bukan urusan dunia tok ini, tapi tembus mana? Akhirat. Pembantu urusannya tembus akhirat, tuan dan majikan urusannya juga tembus akhirat. Kalau membebani dengan beban yang berat tapi bayarannya kecil, ada pertanggungjawabannya nanti. Maka kita itu intinya satu, simbiosis, mutualisme. Saya butuh Anda, Anda juga butuh saya. Itu antara tuan dengan siapa? Tuan dengan majikannya. Leopold. Iya ya, tuan masih punya majikan. Siapa? Istri ya. Jadi suami boleh jadi bos, tapi dia masih punya majikan. Siapa? Istri. Maka Anda kalau kerja, jangan nyakiti istri bos Anda. Boyar Anda. Bab yang baru, orang yang ingin menjadi budak. Na'udzubillah min dzalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslimu idza adda haqqallah wa haqqa sayyidihi lahu ajrani. Seorang budak muslim kalau dia menjalankan tugas kepada tuannya dan dia menjalankan ibadah kepada Allah sebagai Tuhannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadik. Dan demi Allah yang jiwanya Abu Hurairah berada di dalam kuasanya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Karena apa? Budak itu enteng secara pertanggungjawaban. Maka Abu Hurairah mengatakan begini, demi Allah, kalau bukan karena jihad fi sabilillah. Karena kalau budak mau berangkat jihad harus izin kepada siapa? Tuannya. Tapi kalau dia bukan seorang budak, dia bisa berangkat semaunya. Saya pengen jihad, berangkat jihad. Maka kata Abu Hurairah, kalau bukan karena jihad fisabilillah, kalau bukan karena kewajiban haji, budak kepengen haji, tuannya bilang jangan, boleh berangkat? Tidak boleh. Kalau bukan karena haji, kata Abu Hurairah, dan kalau bukan karena birru ummi, berbakti kepada ibuku, karena Abu Hurairah itu tidak pernah meninggalkan Madinah selama ibunya hidup. Bahkan Abu Hurairah itu tidak berangkat haji selama ibunya masih hidup. Masya Allah, luar biasa ini. Coba kita punya anak kayak gitu kan bagus ya. Pokok le ibuku si urip, aku gak gelem adoh tuh kok kota Pari, bukan kota, kecamatan. Iya. Bahkan ketika dia mau nikah, dia ngomong sama suaminya, gini mas ya, aku boleh kamu bawa kemanapun. Ke bulan pun oke. Tapi selama ibuku masih ada mas, aku kepengen berbakti kepada ibuku. Kalau suaminya sepakat, bagus. Kalau tidak sepakat, golek wong wedok liyane mas. Wong dek kiri sing ayu mek aku tok. Liyane elek kabeh. Cie-cie. Tidak usah cie-cie, biasa aja. Nah maka kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena jihad, kalaulah bukan karena kewajiban berangkat haji, kalaulah bukan karena aku ingin berbakti kepada ibuku, ahbabtu an amuta mamluka, maka saya ini kepingin mati sebagai seorang budak saja. Karena apa? Budak itu gak mikir kerja, pokok manut karo bose beres. Kandungan hadis ini apa? Kelipat gandaan pahala bagi budak yang baik. Maka Abu Hurairah kepingin jadi budak, karena budak itu nurut be tuannya.